Let's start today's Dhamma class reciting Namo Tassa 3 times together. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Okay, welcome to Sayutta Nikaya class. We are going to continue to the second Vagga, Kilana Vagga today. Hmm. Nah, jadi saya mau mengatakan selamat datang lagi di kelas Bojjhanga Samyutta ini. Hari ini kita akan masuk ke warga kedua di Bojjhanga Samyutta ini. Ini adalah warga tentang uh, penyakit ataupun gilana warga. Kilana Vagga. Kilana is one who is not being well. So, having any illness, the person is called Kilana. And the first Sutta is Pana Sutta, living beings. Hmm. Nah, jadi sudah menjelaskan gilana warga ini nama warganya adalah gilana. Gilana ini artinya adalah orang sakit ataupun orang yang sedang memiliki penyakit gitu ya. Sementara untuk sutta nomor satu di gilana warga ini adalah Panasutta. Panasutta artinya adalah sutta tentang makhluk hidup. So in this Sutta, Buddha is talking about the all living beings. They are making their posture, walking, standing, sitting, or laying down. These all postures are performed based upon the art and established upon the art. In the same way, the 7 petas of enlightenment are based upon the Baju and established upon the Baju, same as before, the emphasizing the importance of Baju as the ground. Hmm. Jadi di sutta pertama ini, Buddha memberikan perumpamaan tentang makhluk hidup ya. Jadi para biku makhluk hidup apapun yang mengambil sikap dalam 4 postur, kadang berjalan, kadang berdiri, kadang duduk, kadang berbaring, seluruh seluruh postur tersebut itu didasarkan pada tanah, kokoh di atas tanah. Jadi demikian pula dengan berdasarkan pada moralitas ataupun sila, dengan kokoh di atas sila, seorang biku itu mengembangkan dan melatih 7 faktor pencerahan. So second sutta is the simile or sun. So given the example of sun, arising of sun, before the arising of sun, we can see the dawn, so the light. That dawn is forerunner or precursor of the rising of sun. In the same way, so the good friendship, Kalyana Metta, having Kalyana Metta, good friendship, is the forerunner or precursor of the 7 factors of enlightenment. I mean, if we see the dawn, we can understand the sunrise will be sun. So if we see we have a good friendship, we can expect our 7 factors of enlightenment will be completed soon. Nah, jadi tadi di sila pertama itu, di sutta pertama itu menekankan ya bahwa sila itu sebagai fondasi dari 7 faktor pencerahan. Lalu sekarang kita masuk ke sutta kedua. Ini sutta tentang perumpamaan matahari ya. Di sini Buddha mengatakan bahwa para biku eh, ini adalah pelopor ataupun awal dari terbitnya matahari yaitu fajar. Demikian pula seorang biku bagi seorang biku eh, eh, intinya di Sutta ini Buddha mengatakan bahwa awal dari munculnya matahari itu adalah fajar. Sementara di Sutta ini dikatakan bahwa awal dari munculnya 7 faktor pencerahan ini adalah teman yang baik, pergaulan yang baik gitu ya. Jadi bagaikan seperti kita kalau misalkan melihat fajar sudah datang, kita akan mengetahui bahwa oh sebentar lagi matahari akan terbit. Begitu juga kalau kita mengetahui bahwa kita memiliki teman yang baik, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa sebentar lagi 7 faktor pencerahan kita itu akan bisa menjadi matang. So another Sutta, same name, Dutiya Suri Yupama Sutta. So in this Sutta, Buddha emphasized the importance of careful attention, Yoniso Manasikara,
to give a rise seven fetters of enlightenment. The first Sutta emphasized the external fetters, good friendship. And the second Sutta emphasized the internal fetters or careful attention. So if we have good friendship and Yoniso Manasikara inside and outside, the two conditions can give rise our accomplishment or seven fetters of enlightenment. Lalu kita lanjut ke suta yang berikutnya ya. Ini sutanya juga sama, suta tentang perumpamaan matahari. Jadi ini dikatakan sebagai suta kedua tentang perumpamaan matahari ya. Di sini perumpamaan yang diberikan oleh Buddha juga sama. Para biku bagaikan fajar adalah awal dari terbitnya matahari ya. Demikian pula di sini dikatakan bahwa yoniso manasikara ataupun perhatian yang bijaksana ini adalah awal dari munculnya ataupun berkembangnya tujuh faktor pencerahan. Jadi ini sama seperti suta yang sebelumnya ya. Kalau tadi yang pertama adalah menekankan tentang pertemanan yang baik, kalau di suta yang ini menekankan tentang yoniso manasikara ataupun perhatian yang bijaksana. Jadi di sini kita bisa mengerti bahwa sebenarnya yang dimaksud sebagai pertemanan yang baik itu adalah faktor eksternal yang bisa menjadi pertanda bahwa tujuh faktor pencerahan ini akan muncul dalam diri kita. Sementara faktor internal adalah yoniso manasikara ataupun perhatian bijaksana. Kalau kita memiliki yoniso manasikara dan pertemanan yang baik, kedua faktor internal dan eksternal ini berarti kita bisa menyimpulkan bahwa sebentar lagi tujuh faktor pencerahan itu bisa muncul dan berkembang dalam diri kita. Okay, so there will be three Kilana Sutta. Number one, Patama Kilana Sutta. In this Sutta, maybe you already heard about this. And Venerable Mahakassapa was dwelling in the public cave and being sick, afflicted and gravely ill. So he is not really well, serious sickness. Then, knowing that the Buddha visited to him and sitting down, Buddha asked about the how is your sickness? It is um, the subsiding or reducing or increasing. So Venerable Mahakassapa say that there's no subsiding, so it's already increasing. Ya, jadi kita lanjut ke suta berikutnya ya. Ini adalah Patama Gilana Sutta. Suta pertama tentang penyakit ya. Di sini kata sudah mungkin kita sudah pernah mendengar suta ini. Jadi di suta ini pada saat itu Bante Mahakassapa ya sedang berdiam di Gua Pipali. Pada saat itu beliau sedang sakit parah ya. Lalu karena sedang sakit parah tersebut, Buddha pun mengunjungi Bante Mahakassapa ini. Lalu setelah Buddha menghampiri Bante Mahakassapa, Buddha bertanya kepada Bante Mahakassapa, "Eh, bagaimana kabar Anda gitu? Apakah penyakit Anda membaik atau memburuk?" Gitu. Lalu Bante Mahakassapa pun menjawab bahwa penyakitnya itu meningkat, bertambah parah ya, tidak berkurang. So when the Venerable Mahakassapa had reported his sickness is being increased, then Buddha gave a Dhamma talk about the seven fetters of enlightenment. So having rightly expounded, so Buddha already have talked about this seven fetters of enlightenment before and long ago. Now Buddha re-talk to the Venerable Mahakassapa so that he can develop these seven fetters of enlightenment again in his mind. So listening these seven fetters of enlightenment, Venerable Mahakassapa, he has rejoiced in his mind and saying that surely blessed one, these are fetters of enlightenment. And after that, he has recovered from that illness. This is the story, short story. Jadi setelah mendengar jawaban dari Bante Mahakassapa bahwa penyakitnya itu meningkat ya, bukannya berkurang. Pada saat itu Buddha memberikan Dhamma talk tentang tujuh faktor pencerahan ini, ya, tujuh buah jangka ini. Jadi sebenarnya saya sudah mengatakan bahwa sebenarnya Buddha sudah pernah memberikan Dhamma talk tentang tujuh
tujuh faktor pencerahan ini sebelumnya gitu. Tapi di saat ini Buddha mengulang Dhamma talk tersebut kepada Bante Mahakasapa gitu ya. Jadi ketika mendengar eh, Dhamma talk dari Buddha ini tujuannya adalah agar di dalam pikirannya Bante Mahakasapa ini bisa dikembangkan lagi, bisa muncul lagi tujuh faktor pencerahan ini gitu ya. Lalu ketika Bante Mahakasapa ini sudah mendengar, sudah selesai mendengarkan Dhamma talk dari Buddha ini, ketika mendengarkan itu dia berbahagia, ikut berbahagia atas apa yang dibabarkan oleh Buddha dan Bante Mahakasapa pun mengatakan bahwa tentu saja Bhagawa, tentu saja ini adalah tujuh faktor pencerahan. Lalu setelah itu Bante Mahakasapa pun menjadi sembuh dari penyakitnya. Jadi ini adalah ringkasan singkat ya tentang latar belakang cerita di Sutta ini. So this is popular Sutta, also included in the Parita chanting and famous for the chanting to the people or for the Kilana being sick, expecting the patient will be able to recover from the illness after listening. So this is the traditional belief. We Buddhists believe and chant. Ya, jadi saya sudah mengatakan sebenarnya Sutta ini Sutta yang cukup populer ya. Bahkan di buku Parita Chanting kita juga ada ya Sutta ini gitu ya. Jadi biasanya Parita ini dibacakan untuk orang sakit gitu ya. Jadi biasanya orang sakit itu meminta kepada misalkan para biku untuk mengulang Sutta ini dengan harapan mereka bisa sembuh dari penyakitnya seperti Bante Mahakasapa ini. Jadi ini adalah tradisi yang dimiliki umat Buddha untuk mengulang Sutta ini ketika sakit. So you can believe, or you can believe as you wish, right? Believe it or not, this is your choice. Sorry, but just now we are going to focus on the teaching first. So the factors are same as usual, mindfulness, etc. Are same, and the teaching inside here, as the Buddha remind him, has been rightly expounded by me. So these teachings are taught by me, not from the others teacher. Okay, this is one information. And also Buddha continue talking about when these feathers are developed and cultivated, and this feather leads to direct knowledge and lead to enlightenment and lead to nibbana. That's all. Buddha didn't talk about illness. The Buddha didn't talk about medicine at all in this sutta. Ya, jadi kalian mau percaya atau enggak tentang tradisi baca baca parita ini untuk orang sakit itu terserah kalian ya. Tapi itu bukan inti yang saya ingin jelaskan di sini. Kita ingin membahas isi dari sutta ini ya. Di sini uh, Dhammatok yang diberikan oleh Buddha kepada Bante Mahakasapa isinya ya sama, tujuh faktor pencerahan yang sama. Jadi di sini misalkan ketika Buddha menjelaskan tentang faktor pencerahan yang pertama yaitu sati, misalkan tentang perhatian, di sini Buddha mengatakan bahwa faktor pencerahan perhatian ini telah dibabarkan dengan sempurna oleh saya gitu, dengan oleh Buddha gitu ya, telah dibabarkan dengan baik oleh Buddha. Jadi di sini kita bisa mengerti bahwa faktor pencerahan ini dibabarkannya oleh Buddha, bukan oleh guru lain. Lalu setelah itu di sutta tersebut dikatakan bahwa jika faktor pencerahan ini dikembangkan dan dilatih, maka itu akan menuntun menuju pengetahuan langsung, menuju pencerahan, menuju nibbana. Nah, di sini kita perlu garis bawahi ya bahwa di sini Buddha nggak ada ngomong sama sekali tentang kesembuhan dari penyakit ataupun tentang obat tertentu gitu ya. Tapi Buddha hanya membicarakan tentang pengetahuan langsung, uh, pencerahan dan nibbana. So the question is how Srinivas Mahakasapa could recover from sickness after listening this teaching. So how do you think? Because the Buddha taught, or because this is the mantra? What's what's your reason? How do you think? Be delight? Okay. Yeah. Yeah. Good answer. Mm. So even in our chanting in Myanmar tradition, we add the introduction to the Sutta.
all sadanja imamanda pojanganja banamahi. I mean, we are going to recite the sutta, which is considered as the powerful mantra to for healing. So it looks like the healing mantra, but we have to consider the Buddha is not the one who recite mantra, who chant mantra for any purpose. Buddha just give it Dhamma talk to open the knowledge, to give the information, and to give the guidance. And this is, if we consider this is as a mantra, it will be different from what the Buddha did. And also, if we consider this is because the Buddha himself resided and become powerful. So what about the other Sutta? So we have to uh, trying to find out the proper reasoning. Otherwise, we will keep our faith blind. Ya, eh, jadi di sini karena Buddha di sutta ini bahkan nggak membahas sama sekali tentang obat ataupun kesembuhan ya. Jadi kita mungkin bertanya-tanya bagaimana berarti Bante Kasapa ini kenapa setelah dengar Dhamma Talk ini bisa sembuh dari penyakitnya? Apakah karena uh, suta ini Buddha sendiri apa yang bebarkan? Apakah karena Buddha sendiri yang langsung tatap muka dengan Bante Kasapa mengajarkan suta ini? Ataukah karena Buddha mengajarkan suatu mantra? Gitu? Saya udah bertanya seperti itu ya. Tadi ada peserta yang jawab dikarenakan Bante Kasapa ini ikut bahagia ketika Buddha ini dengan apa yang diajarkan oleh Buddha. Makanya Bante Kasapa ini bisa sembuh gitu. Kata Sedo ya itu mungkin mungkin benar juga itu masuk akal ya. Jadi Sedo tadi menjelaskan ya bahkan di Myanmar itu di Bojangga Sutta yang singkat ya yang ringkas itu di bagian pembukaannya di bagian pengenalan sutta itu ada ditambahkan suatu syair ya oleh para Sayadaw gitu bahwa uh, Bojang Kanca Imam Manta Bojang Kanca Bana Mahe. Gitu. Intinya adalah dikatakan bahwa Bojang Sutta ini sebagai mantra. Marilah kita ulangi mantra tersebut. Nah, tapi kata saya dong sebenarnya Buddha itu bukanlah orang yang apa menyebarkan mantra gitu ya, bukan melakukan sesuatu agar orang lain itu menghafalkan mantra gitu. Tapi Buddha di sini hanya mengajarkan suatu dhammatok dan tujuannya adalah untuk memberikan instruksi, memberikan petunjuk dan memberikan penjelasan. Itu yang biasa Buddha lakukan ketika lakukan dhammatok, nggak pernah memberikan suatu mantra tertentu gitu ya. Jadi kita sebenarnya bisa mengerti bahwa sebenarnya yang disebut mantra itu tidak bisa dikatakan sebagai ajaran Buddha gitu ya. Dan di sini juga mungkin ada beberapa orang yang berargumen bahwa suta ini bisa menjadi kuat, bisa menyembuhkan penyakit dikarenakan suta ini dikatakan langsung oleh Buddha, gitu, makanya jadi kuat. Tapi saya mengatakan argumen yang lain bahwa kalau alasannya seperti itu, kan suta-suta lain juga semuanya dikatakan oleh Buddha langsung. Kenapa nggak pakai suta yang lain? Gitu. Jadi maka dari itu kita harus mulai merenungkan kenapa sih alasan kita mengulangi suta tersebut gitu. Jangan sampai kita mengulang suta tersebut hanya dikarenakan oleh blind faith. Blind faith itu hanya kepercayaan palsu saja, kepercayaan buta. Okay, so here is the reasoning of the commentary. So commentary say the elders Mahakassapa listen closely the teaching of the Buddha about the development of seven fetters of enlightenment, and that thought occurred to him. So he thought that about his achievement. So he attained these seven fetters of enlightenment in complete level just after 7 days of his going forth. So I mean after ordained, and he uh, Mahakassapa, right? He has attained the enlightenment fetters in his mind, in the accomplishment. So also he continued thinking, this is true. Uh, I have attained enlightenment or emancipation or liberation through the development of these fetters. And he recollect his fetters inside. And at that time, because he was thinking this is the true teaching of the Buddha, and these are my personal experience.
considering that he became delight, happy, and his blood became clear. So here the connection, how um, he feel and how it happened in the body. So the blood became clear and also the bodily humors were purified. I will explain this later. And as a result, he recovered from illness. Lalu di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang penjelasan di kitab komentar ya, bagaimana ceritanya kenapa Bante Kasapa ini bisa sembuh dari penyakitnya setelah mendengarkan Dhamma Talk dari Buddha ini ya. Jadi di sini di kitab komentar dikatakan bahwa ketika Buddha memberikan Dhamma Talk tersebut, Bante Mahakasapa itu mendengarkan dengan saksama ya apa yang diajarkan oleh Buddha tentang 7 faktor pencerahan ini. Lalu ketika mendengarkan ajaran tersebut, muncul suatu pikiran dalam Bante Mahakasapa, yaitu adalah bahwa uh, ketika 7 hari setelah saya ditahbis sebagai biku, 7 faktor pencerahan ini muncul di dalam diri saya dan sudah matang dalam diri saya. Gitu. Jadi dia mengingat suatu pengalaman pencerahannya beliau sendiri gitu ya. Maka dari itu beliau merasa sangat sangat bahagia bahwa beliau sudah ada 7 faktor pencerahan ini dalam dirinya. Lalu setelah itu di dalam pikiran Bante Mahakasapa juga berpikir bahwa eh, sangat sangat hebat sekali ajaran guru saya ini. Ajaran guru saya ini benar-benar bisa membebaskan seseorang, termasuk diri saya gitu ya. Jadi di sini Bante Kasapa juga merenungkan kualitas Buddha bahwa sangat hebat, sangat agung sekali ajaran yang diajarkan oleh Buddha ini tentang 7 faktor pencerahan ini. Jadi dikarenakan dia bisa mengingat pengalamannya sendiri, pengalaman pencerahannya sendiri, dan juga dia memiliki kekaguman terhadap apa yang diajarkan oleh Buddha, pada saat itu pikirannya menjadi terang dan happy ya gitu. Jadi pada saat itu uh, ada suatu reaksi dalam tubuhnya yaitu adalah darah Bante Mahakasapa ini menjadi jernih ya, menjadi tidak kotor. Lalu setelah itu juga mungkin seperti ketidakseimbangan dalam tubuhnya itu menjadi teratasi gitu ya. Pada saat itu penyakitnya menjadi hilang. Jadi nanti mungkin saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana ini bisa terjadi. Okay, so here the blood became clear. So as you know, the blood are cycling, running uh, around the body all the way. Uh, so due to the blood become clear, he feel better, okay. And also here the bodily humor, it refers to the upada rupa in the body. So according to Abhidhamma, in our body, the materialities are produced by 4 kinds of condition. 4 condition. The first one, um, karma. So our past karma produce our body materiality inside our body continuously. Also, chitta, our mind also producing the body and the materiality inside. And Udu, temperature, also producing the materiality inside, and nutriment. So these are 4 conditions producing materiality in our body. The other factors, karma, uh, temperature, and ahara are not really significant in this place. So the mind, because is emphasize his way of thinking. So his mind being delighted produce the purifying and materiality inside. So when the mind become purifying, the blood become clear, and the clear blood make him better and better. Finally, it make him recover from the illness. Nah, jadi di sini saya mau menjelaskan sedikit ya tentang uh, darah dan badan mungkin ya, gitu ya. Jadi di sini kita mengetahui ya bahwa darah itu mengalir di seluruh tubuh kita tanpa berhenti gitu ya. Lalu di sini saya juga menjelaskan bahwa tubuh kita itu uh, terdiri dari
materi turunan ya kalau menurut Abhidhamma ataupun bahasa Palinya adalah upada rupa. Dan di sini kita mengetahui bahwa tubuh kita itu terdiri dari uh, ada empat pembentuk tubuh kita kalau menurut Abhidhamma. Pertama adalah kama, kedua adalah cita ataupun pikiran, ketiga adalah utu ataupun temperatur, yang keempat adalah ahara ataupun makanan ya. Nah, di sini sebenarnya kalau menurut saya Dau, unsur makanan ini tidak mempengaruhi di dalam kasus yang kali ini gitu ya. Tapi di dalam kasus ini yang lebih mempengaruhi adalah cita, cita jarupa gitu ataupun materi yang terbentuk dari pikiran. Dikarenakan pada saat itu eh, pikiran dari Bante Mahakasapa ini menjadi bahagia dan tenang gitu ya. Jadi pada saat itu pikirannya itu bisa memunculkan suatu materi dalam tubuhnya itu yang bisa memurnikan kondisi badannya gitu, kondisi darahnya dan sebagainya. Maka dari itu pada saat itu kondisi kesehatannya Bante Mahakasapa itu bisa langsung pulih pada saat itu juga karena kualitas dari pikiran yang muncul pada Bante Mahakasapa itu sangat superior, makanya bisa menghilangkan penyakitnya. So taking this example, I have been trying to find out the other Sutta, just like the Girimananda Sutta. So in Girimananda Sutta, uh, the Buddha give the different teaching, not mention about any enlightenment paths, about the 10 perception. The Girimananda also recover upon hearing these 10 and 10 perception, 10 sanya. And another Sutta, the Anathapindika, and on the other Sutta, the Nakula Mata and Nakula Pita, these uh, these disciples also recover from their illness, listening different teaching from Bojanga. So I mean, the other teaching also can make the recovery from illness when they have delighted. So the recovery is not completely depending on the teaching. My argument is that. So it depending on the mental state of listener. Ya, jadi di sini saya ingin membahas tentang suta yang lain ya. Di sini kalau tadi kita membahas suta yang Patamagilana Sutta ini setelah Bante Mahakasapa mendengarkan penjelasan dari Dhammatak dari Buddha lalu bisa sembuh. Di suta yang lain di Girimananda Sutta itu ada namanya Bante Girimananda juga ya. Di situ Buddha juga memberikan Dhammatak tapi bukan tentang 7 faktor pencerahan ini, melainkan tentang 10 persepsi yang dibacakan oleh Bante Ananda ya. Nah, tapi setelah itu Bante Girimananda juga bisa sembuh dari penyakit yang parahnya itu. Lalu di sutta yang lain ada Anathapindika Sutta dan juga ada Nakula Mata ataupun Nakula Pita Sutta. Di situ juga ada kasus di mana para umat ini mendengar Dhamma Talk dari Buddha ataupun mendengarkan ajaran Buddha dan pada saat itu mereka sakit parah gitu ya. Lalu ketika setelah mendengarkan Dhamma Talk tersebut, mereka juga sembuh dari penyakitnya walaupun yang diajarkan di dalam sutta itu berbeda, bukan bukan tentang 7 faktor pencerahan ataupun bukan tentang 10 persepsi gitu ya. Jadi di sini maksudnya kita bisa melihat bahwa sebenarnya eh, yang menyebabkan kesembuhan dari mereka dari penyakitnya itu bukan bukan tentang ajarannya, bukan bukan apa yang diajarkan, tapi mereka itu sembuh dikarenakan mereka itu berbahagia ketika mendengarkan ajaran tersebut, gitu ya. Jadi bukan bergantung dengan apa isi dari sutanya, tapi lebih ke arah kondisi mental dari si pendengarnya ini ketika mendengarkan suta tersebut. Yeah, when I study in Sri Lanka, uh, I'm trying to argue that about the Bojanga, Seven Vedasa Enlightenment, or my master thesis. And some professor initially they didn't agree, or this is not uh, the the subject you're going to write. But later on, I I asked them because we have been learning Abhidhamma for many years, so I'm interested in Abhidhamma area and to relate to the sutta, and also uh, I'm interested in how the process, how
this disease are cured through the listening of the Dhamma, whether this is mantra or not. Also, it's not challenging to the tradition, but I should have another reason to find out. Belief is your own choice. So I have uh, uh, research on the Bojjhanga, seven factors of enlightenment. Ya, jadi Shadow bercerita ya tentang pengalamannya Shadow sendiri ketika belajar di Sri Lanka ya. Jadi pada saat itu Shadow untuk tugas tesisnya, tesis S2-nya ya, Shadow itu menulis tentang tujuh bojangga, membahas tentang tujuh faktor pencerahan ini ya. Awalnya dikatakan bahwa guru pembimbingnya Shadow itu tidak setuju ketika Shadow ingin menulis tentang topik ini gitu ya. Tapi kemudian mungkin setuju ya pada akhirnya dikarenakan Shadow itu mengatakan bahwa Saido itu belajar abidama itu sudah banyak, sudah lama gitu ya, sudah lama dan juga Saido ingin mengaitkan apa sih hubungannya uh, abidama ini dengan suta gitu. Jadi apa hubungannya, apakah ada hubungannya atau tidak. Dan juga Saido ingin membahas, ingin menganalisa lebih lanjut apa bagaimana sih sebenarnya proses penyembuhan penyakit itu ketika misalkan di dalam suta tadi Bante Mahakasapa itu bisa sembuh, bagaimana sih sebenarnya uh, penyakit itu bisa disembuhkan? Apakah ini dikarenakan ini adalah mantra atau ada alasan lain gitu? Jadi maksudnya adalah jangan hanya kita melakukan sesuatu hanya karena percaya gitu, tapi saya ingin mencari suatu alasan yang lebih lanjut tentang kenapa ini bisa terjadi. Okay. So, do you have any question? One participant raise in hand. Okay. Saida, we have one question from a participant in Zoom. Sister Jenny, silakan menyampaikan pertanyaan. Wandami Sayadaw, Wandami Bante, karena dibahas tentang penyakit hari ini, mohon saran dan nasihat dari Sayadaw. Karena saya baru di organisasi Pak Sayadaw, ada pertanyaan sebagai berikut. Saya beberapa kali gagal berjubah karena sakit insomnia dan harus minum obat, dan tidak dapat izin dari orang tua juga. Dan saat ini saya harus menerima kenyataan harus menjadi orang biasa. Dan ada kekecewaan terhadap kehidupan saya. Mohon saran dan nasihat bagaimana saya harus menyikapi semua ini. Terima kasih. She asking regarding about disease, about illness. So she relates this with her experience. So she says she is new in this in this Pao tradition. So she said that a few times she want to ordain as a sele maybe, but cannot fail to ordain because she has severe insomnia, and also she said maybe the medication doesn't help with it or something like that. And also she doesn't get the permission from her parents, and so now she feel a little bit how to say depressed and disappointed that she need to keep living as a lay person. So she asking how's side asking side of advice about what to do in her condition. Yeah, actually, the we have a different condition, different way of life, and anyway, the the things we have to know is we should learn how to find our way to pursue our expectation. So you want to become Shari or you want to become whatever, thinking something is good for you. So we all have to find our own way. We all have to make our own effort to get our destination, our expectation. But sometimes it needs the condition. Sometimes it needs to wait for times. We don't know exactly when we can have all these accomplishment, all these condition. And so my point is it can be easy or it can be difficult. Anyway, we have to know what is better for us.
So being depressed or being unhappy about any situation, it means we don't know how to find our satisfaction in the present moment. And we don't know what are the opportunity we can have for now, with or without the other condition. So we have to learn how to make ourselves happy. So now you still have, opportunity to learn Dhamma, and also you still have maybe have some time to meditate and some time to continue your spiritual practice. But if you are not being satisfied with that, you cannot be happy. I mean, if you are focusing on them, you are missing opportunity. You will never be happy. So the reason we are being depressed and we are not being happy is most of the part we are focusing on our missing opportunity. And we are ignoring our present opportunity. So I don't mean, anyone can miss a chance always. So we have to wait the time. We have to find more other possible way to pursue our expectation. So if you know that and try yourself to be satisfied, try yourself, Ya, Maya, bentar lagi. then Yes. you can keep trying for another step to move forward. So you cannot consider, oh, this is my final conclusion. So tomorrow, anything can change to any stage. So keep your expectation and hopes up, making happy. Yeah, this is my suggestion. Hmm. Ya, jadi saya mengatakan ya bahwa kita semua di dunia ini masing-masing memiliki kondisi dan cara hidup yang berbeda, gitu ya. Jadi di sini Shadow mengatakan bahwa apapun ekspektasi kita, apapun harapan kita, apapun ambisi kita, apapun cita-cita kita, kita masing-masing perlu mengetahui sendiri dan menemukan sendiri jalan yang cocok dan sesuai untuk kita, gitu ya. Dan di sini saya juga mengatakan bahwa untuk menemukan jalan yang cocok, jalan yang tepat, itu kadang kita butuh yang namanya kondisi dan waktu yang tepat, gitu. Jadi kadang kita tidak bisa mengharapkan semua itu langsung terjadi pada saat itu juga. Kadang semuanya itu butuh kondisi yang tepat dan waktu yang tepat. Kadang kita harus menunggu waktu yang tepat untuk menemukan kondisi yang tepat. Jadi walaupun kadang sulit ya, ataupun kadang bisa mudah, bisa sulit untuk mencapai tujuan kita, tapi yang paling penting adalah kita harus mengetahui bahwa eh, kita memiliki pilihan sebenarnya. Kita memiliki pilihan bahwa eh, kita ingin mencapai ke sana, tapi jangan sampai kita terkungkung oleh pilihan kita sendiri gitu. Maksudnya jangan sampai kita fokus kepada hal yang belum bisa kita lakukan, yang belum bisa kita capai gitu. Karena saya sudah mengatakan bahwa biasanya orang itu menjadi tidak happy ataupun menjadi depresi ataupun kecewa dikarenakan mereka itu tidak melihat apa yang sebenarnya mereka punya saat ini dan mereka lebih fokus kepada apa yang mereka tidak bisa dapatkan di saat ini gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita mau mau lihat sebenarnya eh, pun apapun yang terjadi sebenarnya ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Misalkan ketika misalkan tidak bisa belum bisa ditabis sebagai sele misalkan pada saat itu ya kita masih bisa melatih diri sebagai umat awam, melatih misalkan memperdalam dhamma ataupun belajar meditasi itu masih bisa gitu. Tapi kalau misalkan kita hanya terlalu fokus pada oh saya tidak bisa ditabis sebagai sele misalkan seperti itu, nah kita menjadi melewatkan kesempatan yang sebenarnya masih bisa kita gunakan untuk belajar gitu ya. Jadi intinya saya mengatakan bahwa biasanya orang itu menjadi kecewa ataupun menjadi tidak happy dikarenakan mereka itu terlalu fokus pada apa yang tidak bisa mereka dapatkan, tapi mereka lupa dengan apa yang sebenarnya mereka masih punya di saat ini. Dan harusnya kita melihat lagi apa sih yang bisa kita lakukan di saat ini dengan apa yang kita punya saat ini. Dengan cara seperti itu, barulah kita bisa melihat dengan lebih jelas mungkin ya, seperti itu ya. Dan juga saya dapat mengingatkan sekali lagi bahwa
untuk mencapai apapun yang kita inginkan dalam hidup, kita kadang butuh untuk menunggu waktu yang tepat gitu, untuk mendapatkan kondisi yang tepat gitu ya. Jadi selama kondisi tersebut belum matang, selama waktu tersebut belum matang, belum belum datang ataupun belum matang, saya menganjurkan untuk apa ya? Untuk bersiap-siap, selalu mempersiapkan diri, selalu membuat diri itu siap untuk bergerak gitu. Dikarenakan kondisi itu bisa datang kapan saja, kondisi itu bisa matang kapan saja. Jadi besok itu belum pasti, gitu. Bisa aja besok tiba-tiba kondisinya datang. Jadi kita jangan kecewa dengan oh hari ini saya belum bisa ditabis, tapi kita harus berpikir bahwa mungkin saja besok itu bisa tiba-tiba saya mendapatkan kesempatan untuk ditabis. Jadi pada saat itu kita selalu menggunakan kesempatan yang kita punya saat ini untuk mempersiapkan diri dengan baik. Mungkin kira-kira itu yang disampaikan oleh saya itu. Dami saya ada, Pak Dami Bante. Eh, ada dua topik ini yang mengenai teman yang baik, kemudian perhatian bijaksana, faktor eksternal dan faktor internal. Mohon saya ada untuk menjelaskannya lebih lanjut mengenai ciri-ciri kedua topik ini, kedua hal ini. Terima kasih. So he asking about the sutta, about the internal factor of Yoniso Manasikara and external factor of a good friendship for the development of the second bojjhanga. So he will take further elaboration or explanation. What is the characteristic of a good friend and what is the characteristic of Yoniso Manasikara? Okay. The characteristic of good friends, it means one who can guide you in Dhamma, one who can encourage you in Dhamma in the right way. That is the main characteristic of good friendship. And also the other characteristic the Buddha pointed out in different sutta is one who prevent you from wrongdoing. So if you keep doing something wrong, a person trying to prevent you, trying to stop you, that is a good friend. So one who encourages in the wrongdoing, he's not a good friend. And also who encourage you, who guide you in Dhamma, that is a characteristic of good friend. And also the Yonisamanasikara, that is, we have been discussing about that. It was the proper attention. So it based on the reasoning, that is Yonisamanasikara, that lead to the wholesome state. So Yonisamanasikara always lead to the wholesome state. I mean, on the other hand, we can understand if the attention or reflection leading to unwholesome, that is not Yonisamanasikara. So we can see the resultant. So our mind leading to the wholesome state, that is Yonisamanasikara. In the commentary, they specifically mention understanding the characteristic of impermanent suffering, non-self, and repulsiveness, something. And such kind of deep understanding, leading to deep understanding, that is Yonisamanasikara. This is according to commentary. But in brief, we can understand leading to the wholesome state is Yonisamanasikara. Ya, jadi saya menjelaskan ya ciri-ciri dari teman yang baik itu adalah orang yang bisa membimbing kita dalam dhamma ataupun orang yang bisa menyemangati kita dalam berlatih dhamma. Jadi disebut sebagai ciri-ciri teman yang baik. Dan di banyak sutta lain juga Buddha menjelaskan tentang ciri-ciri yang disebut dengan teman yang baik ini ya. Kurang lebih kesimpulannya adalah orang yang mencegah kita melakukan perbuatan salah itu disebut sebagai orang yang baik. Sementara orang yang menganjurkan kita ataupun menyetujui kita berbuat salah itu bukanlah teman yang baik ya. Jadi kurang lebih itu adalah gambaran dari teman yang baik yang bisa menganjurkan kita untuk berbuat baik, itu adalah teman yang baik. Lalu untuk yang Yoniso Manasikara ataupun perhatian bijaksana, ini adalah tidak mengatakan adalah pikiran ataupun suatu perbuatan ataupun suatu perhatian yang dilandasi oleh suatu alasan yang baik gitu, yang ciri-cirinya adalah dia itu menuju kepada suatu kondisi yang baik, suatu kondisi yang bajik ya. Gitu. Jadi kalau misalkan uh, apa uh, pikiran kita itu
mengarah kepada hal yang tidak bajik, itu sudah pasti bukan yoniso manasikara gitu. Sementara kalau pikiran itu mengarahkan kita kepada hal yang bajik, itu disebut yoniso manasikara. Saya juga mengatakan di dalam kitab komentar itu sebenarnya yoniso manasikara ini dibahas lebih detail bahwa yoniso manasikara ini adalah pikiran ataupun perhatian yang mengarahkan kita untuk melihat segala sesuatu sebagai anicca, dukkha, anatta ataupun asubha gitu ya. Itu disebut yoniso manasikara menurut kita komentar. Tapi kalau secara umum ya mungkin kita bisa tangkapnya adalah jika pikiran itu mengarahkan kita kepada sesuatu yang bajik itu disebut yoniso manasikara. Kalau mengarahkan pada yang tidak bajik itu disebut ayoniso manasikara. And for some people, although they have a good friendship, they don't have a yoniso manasikara and they miss the opportunity. Just like the Sunakata, although he was approaching to the Buddha, very close to the Buddha, but he never listened to the Buddha. He listened to the other people, other outside religious people's advice. After that, he requested the Buddha to perform the miracle, magic power, something. The Buddha say, "This is not the way. I'm I'm teaching this," and all the Buddha taught many teaching to him. He never paid attention on that. I mean, he is missing Yoniso Manasikara and lost his opportunity. And some have maybe have the proper attention and missing the Kalyanamitta. So they they are not getting the proper guidance to Dhamma, proper encouragement to Dhamma. It will be very hard to maintain the Yoniso Manasikara for a long time. That's why I'm maintaining Yoniso Manasikara inside. We should find the the good friendship outside so that we can maintain our Yoniso Manasikara and keep going in our spiritual path. Nah, jadi saya juga mengatakan ya bahwa kadang kalaupun kita memiliki teman yang baik yang bisa mengarahkan kita dalam dhamma, tapi kalau kita tidak memiliki yoniso manasikara, ini juga sulit, kita tidak bisa berkembang juga. Contohnya adalah seorang biku bernama Sunakata ya. Jadi dia ini adalah pelayannya Buddha di awal-awal sebelum sebelum Bante Ananda gitu ya. Jadi walaupun Bante Sunakata ini dekat dengan Buddha, sering mendengarkan Buddha Dhamma Talk gitu ya, tapi dia tidak pernah memiliki yoniso manasikara gitu. Dia bahkan lebih mempercayai guru lain selain Buddha gitu ya. Bahkan dikatakan bahwa Bante Sunakata ini meminta untuk Buddha itu menunjukkan kekuatan batinnya gitu. Jadi dan Buddha mengatakan bahwa bukan itu tujuan saya mengajar, bukan bukan demi kekuatan batin dan sebagainya gitu ya. Jadi maksudnya walaupun di zaman Buddha ada seorang biku nama Sunakata ini sudah bertemu langsung dengan Buddha. Jadi Buddha kan dikatakan sebagai teman terbaiknya gitu ya dalam perjalanan Dhamma. Gitu. Jadi walaupun si biku ini sudah dekat dengan Buddha, sudah mendengarkan banyak sutta dari Buddha langsung, tapi dikarenakan dia sendiri tidak memiliki, tidak mempertahankan ataupun tidak memunculkan perhatian bijaksananya, yodiso manasikaranya, jadi pada saat itu pun ya dia kehilangan kesempatan emas yang dia miliki gitu ya untuk berkembang dalam Dhamma. Jadi bukan hanya teman baik saja yang penting, tapi yang perhatian bijaksana kita yang internal juga penting gitu ya. Nah, begitu juga sebaliknya. Kadang kalau misalkan kita hanya memiliki yoniso manasikara saja, hanya memiliki perhatian bijaksana saja, tapi kita dikelilingi oleh teman yang tidak baik, maka saya mengatakan bahwa pada saat itu nanti kita akan sulit untuk mempertahankan perhatian bijaksana kita, yoniso manasikara kita untuk waktu yang lama gitu ya. Jadi sulit untuk mempertahankan ini dalam waktu yang lama kalau kita tidak dikelilingi dengan teman yang baik. Jadi pada saat itu saya sudah mengatakan bahwa kita perlu untuk memiliki keduanya, yaitu kita mempertahankan yoniso manasikara dalam batin kita dan juga secara eksternal kita harus wajib untuk menemukan teman-teman yang baik yang bisa membantu kita dalam dhamma. Dengan mempunyai kedua ini barulah kita bisa berkembang dengan lebih lebih mudah. Wanami Sedo. Several teachers that I know always stated that Patana chanting is a very powerful chant that we as lay people should chant to every day. Would Sedo enlighten us about the power in some of this chanting, like maybe Aneka Jati also? Because as Sedo stated before, that we in Theravada Buddhism don't believe in mantra. Yes. Yeah.
Yes, some still like to believe in mantra because that is the easiest way. We just listen the mantra and we get the benefit. Very easy way, right? For the Theravada way is not always easy. So we have to establish our Yoniso Manasikara to develop wholesome mind to make ourselves uh, change to the proper direction. That is harder than we just listening to any powerful mantra. So according to our Theravada Buddhism, most of them are not mantra. Maybe some words are powerful because of truthfulness, because of satya. So satya, truthfulness make the powerful word, but all of them are not considered as mantra. Ya, jadi tadi pertanyaannya adalah tentang chanting Padhana ya. Jadi ada beberapa shadow itu menganjurkan bahwa kita harus chanting Padhana setiap hari dikarenakan Padhana itu memiliki kekuatan tertentu gitu ya. Ataupun misalkan chanting Aneka Jati setiap hari gitu. Jadi pertanyaannya adalah apakah seperti ini seperti apa ya kita percaya terhadap suatu mantra gitu. Jadi bagaimana pandangan shadow terhadap hal ini gitu ya. Jadi saya mengatakan bahwa ya banyak orang seperti itu ya, banyak orang inginnya yang mudah gitu ya. Mereka inginnya hanya chanting terus sudah selesai semua masalah gitu ya. Jadi tapi nyatanya di dalam pelatihan kita di dalam Buddhisme Theravada ini kadang tidak semudah itu gitu. Kadang kita untuk melatih diri untuk mendapatkan suatu manfaat dari dhamma ini ya kadang kita harus mengarahkan diri kita dengan benar gitu. Kita harus memunculkan yoniso manasikara, kita harus mengembangkan pikiran yang baik, mengarahkan diri kita dengan benar, mengarahkan usaha dengan benar, dan sebagainya, baru bisa muncul suatu manfaat dalam diri kita gitu ya. Tapi kata Shadow, kemungkinan ada beberapa beberapa mungkin sutta ataupun uh, uh, beberapa parita gitu ya itu mungkin mereka itu bisa menjadi kuat, mereka memiliki kekuatan dikarenakan oleh kekuatan kebenaran ya saja. Jadi bukan karena itu adalah mantra atau apa, tapi dikarenakan yang tertera dalam sutta itu adalah suatu kebenaran, makanya ketika diulang itu bisa memiliki kekuatan. Okay. So let's keep going for the sutta. And number 2 sutta, just the passing changing. The Mahamoggallana, Venerable Mahamoggallana, he has listened and recovered the same as the Venerable Mahakassapa. Jadi kita lanjut ke sutta yang berikutnya, sutta nomor 15. Ini adalah sutta tentang sama ya, tentang penyakit juga. Latar belakangnya sama, yang hanya berbeda itu hanya orangnya saja. Jadi yang di sini yang sakit itu adalah Bante Mahamoggallana, dan setelah sutta itu dibabarkan juga sama Bante Mahamoggallana ini menjadi sembuh dari penyakitnya. And the third sutta more interesting. The Buddha himself was being sick, and Buddha encouraged Venerable Mahachunda to recite the fetters of enlightenment. So how do you think the Buddha, without chanting, he can develop? Because he has already known. So, but sometimes it is good to follow the chanting and trying to follow the voice. At the same time, we're trying to develop our let's say the focus on the teaching. So sometimes listening Dhamma is helpful. Other is more helpful than you just thinking about Dhamma. So sometimes you already have listened many times and keep quiet and you just reflect on the Dhamma more powerful. So you just need to know. Maybe this time, and the Buddha asked Venerable Mahachunda to recite. So Venerable Mahachunda has recited 7 factors of enlightenment in the same way, and the Buddha has rejoiced, and the Buddha recovered from his illness. Ya, lalu kita lanjut ke sutta yang berikutnya ya. Ini juga sutta tentang penyakit. Di sini perbedaannya adalah di sini yang sakit adalah Buddha sendiri ya. Nah, pada saat itu Buddha
karena sedang sakit, Buddha meminta kepada Bante Mahacunda ya untuk mengulang 7 faktor pencerahan ya. Nah, jadi di sini saya mengatakan ini lumayan menarik gitu ya. Mungkin saya juga bertanya. Jadi sebenarnya kalau misalkan pada saat itu Bante Cunda itu tidak mengulang 7 faktor pencerahan ini, apakah Buddha bisa sembuh dari penyakitnya atau enggak? Nah, jadi kata Shadow bahwa mungkin di beberapa kasus tertentu gitu, di beberapa waktu tertentu itu kadang kita memang lebih baik untuk mendengarkan ataupun mengikuti apa ya sesuatu yang diulang oleh orang lain. Jadi misalkan chatting orang lain dan sebagainya gitu. Dikarenakan sambil kita mendengarkan penjelasan orang tersebut ataupun mendengarkan pengulangan suta dari orang tersebut, pada saat itu juga kita sambil mendengar, kita sambil mengembangkan, sambil mengarahkan perhatian kita, fokus kita kepada ajaran yang sedang diulang tersebut. Gitu. Jadi saya mengatakan bahwa kadang mendengarkan dhamma dari faktor dari orang lain gitu ya, itu kadang bisa dalam beberapa waktu itu bisa lebih membantu daripada kita merenungkan sendiri dhamma yang sudah kita capai gitu ya, ataupun dhamma yang sudah kita ketahui gitu ya. Eh, eh, jadi kadang mendengarkan dari orang lain itu bisa membawa manfaat yang lumayan bagus juga dibandingkan kita memikirkan eh, sendiri apa yang sudah kita ketahui gitu Pak. Kan kita mengetahui juga bahwa Buddha itu ya pasti sudah mengetahui tentang 7 bojjhanga ini gitu. Tapi eh, di waktu itu mungkin lebih tepat, lebih membantu ketika Buddha itu mendengarkan 7 bojjhanga itu dari orang lain. Nah, di akhir sutra tersebut juga Buddha setelah mendengarkan 7 bojjhanga tersebut, Buddha ikut berbahagia menjadi bahagia setelah mendengarkan 7 bojjhanga tersebut dan penyakit Buddha pun akhirnya lenyap juga. Okay, in all three Sutta, three noble person, all of them are arhat, recover through the mental power. So it does not mention any physical medicine. So all recover from mental power. We can learn that. So we can recover uh, through our mental power if we have a very strong sense of development. If we are really a master of our mind, we can recover from our illness. And but it cannot be always, because the Buddha himself also received the treatment from the Jivaka. So Jivaka gave many times treatment to the Buddha according to the illness. So although we understand we can recover through our mental power, but it cannot be always. So we have to combine the physical medicine sometimes and the mental power together. Hmm. Nah, jadi dari 3 sutta yang kita bahas sebelumnya ya tentang penyakit, ketiga biku yang dibahas dalam sutta tersebut semuanya mengalami kesembuhan ya setelah mendengarkan 7 faktor pencerahan ini. Jadi mereka itu semuanya sembuh dikarenakan kekuatan dari batin mereka sendiri gitu ya. Jadi dikarenakan batinnya itu menjadi cerah, makanya penyakitnya itu bisa hilang gitu ya. Dan di sini kita tidak menemukan di dalam sutta tersebut bahwa eh, 3 biku ini, 3 orang suci ini sembuh dikarenakan diberikan suatu obat tertentu gitu ya. Jadi bukan dikarenakan suatu obat, tapi lebih dikarenakan kekuatan pikiran mereka sendiri gitu. Jadi dari 3 sutta ini kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya ya penyakit itu bisa disembuhkan melalui kekuatan pikiran saja gitu ya. Jika 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 pikiran kita itu cukup kuat dan kita cukup menguasai pikiran kita sendiri gitu. Tapi yang perlu dicatat adalah tidak selalu seperti itu ya. Kenapa seperti itu? Karena kita juga mengetahui bahwa di banyak kasus Buddha itu menerima pengobatan dari tabib jiwaka ya gitu. Misalkan kakinya sakit atau apa, itu tetap mendapatkan obat yang khusus dari tabib jiwaka, misalkan obat pinggang ya pinggang, obat kaki ya kaki gitu. Jadi tidak semua penyakit itu bisa disembuhkan oleh kekuatan pikiran saja gitu. Tapi ada beberapa penyakit yang bisa di saat tertentu itu disembuhkan melalui kekuatan pikiran saja. Jadi kita harus tetap menggabungkan pengobatan secara fisik, secara medis dengan pengobatan melalui pikiran kita. Today is July 2nd, so we will have only 2 more class, right? So let me continue reading. And yeah, Parang Kama Sutta also we have already studied in the Satipatthana Samyutta. So
these seven fetters or enlightenments, when they are developed and cultivated, they lead to the near shore to far shore. Here, near shore refers to the samsara, far shore refers to the nibbana. Ya, jadi hari ini adalah sudah tanggal 2 Juli ya, jadi kita hanya punya dua sesi kelas lagi. Jadi saya ingin lanjut ke sutta berikutnya ya. Ini sutta nomor 17, Paranggama Sutta. Ini adalah sutta seperti yang sebelumnya sempat dibahas ya, tentang membahas tentang 7 faktor pencerahan ini. Jika dikembangkan akan menuntun seseorang dari pantai sini ke pantai seberang. Jadi maksudnya pantai sini adalah sangsara, sementara pantai seberang adalah nibbana. In this sutta, Virata Sutta, same as the Satipatthana Samyutta, one who had neglected seven fetters of enlightenment, he has neglected noble path leading to the complete destruction of suffering. So this noble path leading to the complete destruction of suffering cannot be available all the time. It appears only when the Buddha appear in the world. That's why we should not neglect so that we are not missing this noble path. Lalu kita lanjut ke sutta nomor 18, Wirada Sutta ya. Ini sutta tentang kelalaian. Jadi di sini sama seperti sebelumnya, dikatakan bahwa seseorang yang melalaikan 7 faktor pencerahan ini berarti telah melalaikan jalan mulia yang menuju kehancuran total dari penderitaan. Ya. Sementara orang yang menjalankan 7 faktor pencerahan ini berarti telah tidak melalaikan ataupun telah menjalankan jalan mulia menuju kehancuran total penderitaan. Jadi di sini kita perlu mengingat ya bahwa sebenarnya jalan menuju kehancuran total penderitaan ini tidak ada setiap waktu gitu. Ini hanya muncul ketika seorang Buddha itu muncul. Gitu. Jadi kita harus menggunakan kesempatan ini dan sebaik-baiknya. And Arya Sutta, noble and emancipating. These Vedas are noble and emancipating. So liberation through liberation to complete the destruction of suffering, the same. Lalu sutta berikutnya Arya Sutta ya. Ini juga sama menjelaskan tentang 7 faktor pencerahan ini. Jika dikembangkan dan dilatih adalah mulia dan membebaskan. Jadi dan faktor-faktor ini menuntut seseorang pada kehancuran total penderitaan. And also, just like the Satipatthana, these Vedas of enlightenment, when they are developed, lead to the utter repulsion, dispassion, cessation, peace, direct knowledge, enlightenment, and Nibbana. So this is the way on we can attain Nibbana. It starts from revulsion. So not being delighted with the samsara, not being delighted with this sensual pleasure. This is the beginning point for the path to enlightenment. So if somebody being delighted with the samsara, being delighted with the sensual pleasure, he haven't started the path to the enlightenment. Ya, kita lanjut ke sutta nomor 20 ya. Ini sutta tentang rasa jijik ataupun Nibbida Sutta. Ini juga sama seperti yang pernah dibahas di Satipatthana Samyutta. Ini adalah 7 ciri-ciri tahapan ketika kita berlatih dalam dhamma ini ya. Jadi ketika kita berkembang dalam dhamma, kita akan kita akan menuju namanya kejijikan total ataupun kebosanan ataupun pelenyapan ataupun kedamaian ataupun pengetahuan langsung, pencerahan dan nibbana. Ya. Jadi faktor pertamanya, ciri-ciri pertamanya adalah nibbida ataupun rasa jijik ataupun rasa tidak tertarik lagi dengan apa? Dengan sangsara dan juga dengan nafsu indrawi. Gitu ya. Jadi saya mengatakan bahwa kalau misalkan di dalam latihan kita ataupun kita menemukan orang yang kita lihat mereka itu masih masih terpesona, masih tidak jijik dengan samsara ataupun tidak jijik dengan nafsu indrawi, maka kita bisa mengetahui bahwa sebenarnya kita itu belum mulai ataupun belum maju dalam dhamma ini ya. So here, Nibbida, the one Nibbida, very important one. So as long as we don't see the reality of life, impermanent suffering and non-self, we are happy with the attachment to life. So as long as we are happy with attachment to life, we cannot liberate from suffering because the life itself is the domain of suffering. As long as we have a life, we will be under the cycle of suffering, under the samsara.
So if we are being happy with samsara and attachment to life, although we make a wish, oh, liberation, no liberation, actually. So only when we see the things as they really are, we back off from the attachment. So we know our life is full of suffering and we are not happy anymore in this life to run in the cycle of samsara. And this is the beginning point of liberation. Hmm. Ya, jadi saya mengatakan nibida ini ya, rasa jijik ataupun rasa tidak tertarik lagi ini adalah sangat penting ya dalam proses latihan kita ya. Karena selama kita masih belum melihat kenyataan sejati dari kehidupan bahwa segala sesuatu itu adalah anicca, dukkha dan anatta ya, tidak kekal, tidak memuaskan dan tidak bisa dikendalikan. Pada saat itu kita akan melihat bahwa segala sesuatu itu sebenarnya menyenangkan gitu. Kita masih memiliki pandangan seperti ini. Kita memiliki persepsi bahwa hidup itu menyenangkan. Jadi ketika kita masih memiliki persepsi seperti itu, kita belum melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, ketika kita terikat dengan kehidupan, pada saat itu kita tidak bisa terbebas dari sangsara, tidak bisa terbebas dari penderitaan, gitu ya. Karena kita masih melekat terhadap kehidupan itu sendiri. Kita menganggap bahwa kehidupan itu adalah kebahagiaan. Padahal saya mengatakan bahwa kehidupan itu adalah wilayah dari penderitaan, karena uh, kehidupan itu ya memiliki dia selalu berubah, tidak memuaskan dan tidak bisa dikendalikan. Jadi kalau kita masih memiliki kemelekatan ataupun nafsu terhadap nafsu indrawi ataupun sangsara ini ataupun kehidupan ini, maka walaupun kita berkali-kali beraspirasi terhadap nibbana, selama kita belum apa ya, berusaha untuk memutuskan nafsu tersebut ataupun kemelekatan tersebut, ya kita tidak akan bisa untuk mencapai nibbana. Jadi pada saat itu kita harus benar-benar berlatih untuk melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, sebagai anicca dukkha anatta, dan pada saat itulah baru kita bisa merasa jijik ataupun berpaling dari nafsu indrawi ataupun sangsara ini. Here, the nibbida state is different from depression. So nibbida, not being delight, and the depression also similar state, not being delight with something we have. And what is the difference is in the nibbida state, it has the proper knowledge, understanding on the conditioned things as they really are. With the knowledge, that person can find out the proper way to dispassionate. So here, dispassion to another stage. For those who under depression, there's no way. All the way are blocked. So that's why and this revulsion state, nibbida state, must be understood as different from depression. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang perbedaan nibida ataupun rasa jijik ini, rasa keberpalingan ini eh, dibandingkan dengan depresi ya. Jadi walaupun di sini kita mengetahui bahwa nibida itu artinya dia tidak lagi bernafsu terhadap hal-hal yang sifatnya duniawi ya. Di sini kadang orang berpikir bahwa depresi juga seperti itu, dia tidak bernafsu terhadap hal-hal yang duniawi. Tapi apa perbedaannya? Di sini saya mengatakan bahwa nibida ataupun tanpa nafsu ini adalah bisa muncul dikarenakan kita memiliki pengetahuan yang jelas melihat sesuatu sebagaimana adanya tentang fenomena yang berkondisi ya, bahwa mereka itu tidak kekal dan sebagainya gitu. Maka dari itu dikarenakan dia ini dilandaskan oleh pengetahuan yang jelas, pengetahuan yang jernih, seseorang yang memiliki nibida ini dia bisa apa ya, mencari cara untuk keluar dan lanjut ke level yang berikutnya, yaitu adalah wiraga ya, ataupun tanpa nafsu ya, ataupun kebosanan di situ ya. Sementara saya sudah mengatakan orang yang depresi, eh, walaupun dia itu tidak tertarik dengan hal-hal duniawi, tapi biasanya orang bisa seperti itu dikarenakan mereka tidak memiliki pengetahuan yang jelas terhadap segala sesuatu yang berkondisi. Dikarenakan mereka tidak memiliki pengetahuan yang jelas, maka mereka itu tidak bisa keluar dari kondisi tersebut. Jadi ini adalah perbedaan dari nibida dan depresi. Okay. So the next worker, Udayi worker, this Bodhaya Sutta. The question is why they are called fetters of enlightenment because they lead to enlightenment. That's why they are called fetters of enlightenment.
Hmm. Lalu kita masuk ke sutta berikutnya, sutta nomor 21, sutta pertama ya, di waga ketiga, Udayi Waga. Di sini Udayi ini bertanya kepada Buddha, kenapa eh, uh, kenapa suatu hal itu disebut sebagai faktor pencerahan ya. Nah, jadi Buddha mengatakan bahwa faktor-faktor tersebut dikatakan sebagai faktor pencerahan dikarenakan faktor-faktor tersebut menuntun kepada pencerahan. Then the next Sutta, Taniya Sutta. This is just teaching, and then we go the next Sutta. Here, Taniya Sutta. The Buddha just give all of them arise and increase based on the basis for each of them: sensualized, evil, sloth and torpor, restless and remorse and doubt. All these uh, mental hindrances arise and increase due to the basis. So here the basis refers to the object. Taking any object, they arise, and taking any object, and they are increasing. So that these objects are considered as the basis for mental hindrances. Lalu sutta kedua dalam Udayi Sutta ini hanyalah suatu penjelasan sederhana ya tentang bahwa Buddha menjelaskan tentang 7 faktor pencerahan ini. Jadi lalu kita lanjut ke sutta yang ketiga, ini adalah Thaniya Sutta ataupun sutta tentang landasan. Jadi di sutta ini Buddha menjelaskan tentang masing-masing dari landasan munculnya ataupun berkembangnya 5 rintangan batin. Jadi di sini masing-masing rintangan batin itu memiliki landasan kenapa mereka bisa muncul dan berkembang. Jadi yang dimaksud sebagai landasan di sini adalah objeknya ya. Jadi ketika pikiran itu diarahkan terus-menerus kepada objek yang bisa memunculkan masing-masing dari 5 rintangan batin ini, maka 5 rintangan batin ini bisa muncul dan berkembang dalam diri seseorang. Then Ioniso So Ioniso to arise the mental hindrances, and Yoniso to abandon the mental hindrances. It's a very straightforward sutta. Lalu kita lanjut ke sutta berikutnya tentang Ayoniso Manasikara Sutta ya. Di sini di bagian pertama sutta tersebut Buddha mengatakan bahwa perhatian yang tidak bijaksana Ayoniso Manasikara ini adalah landasan dari munculnya uh, rintangan batin yang belum muncul dan juga berkembangnya rintangan batin yang sudah muncul ya. Sementara di bagian belakang dari sutta tersebut Buddha menjelaskan tentang bahwa Yoniso Manasikara ataupun perhatian bijaksana ini adalah alasan dari uh, ditinggalkannya rintangan batin yang sudah muncul dan hilangnya rintangan batin yang sudah muncul. Then every non-decline also, the 7 fetters lead to the state of non-decline. So just develop. Hmm. Lalu di sutta berikutnya ini adalah sutta tentang ketidakmunduran ya. Jadi di sini Buddha mengatakan bahwa 7 faktor pencerahan ini adalah ketika dikembangkan itu seseorang itu tidak akan mengalami kemunduran. Also, 7 fetters of enlightenment considered as the path and way leading to the destruction of craving. And the next sutta leading to the cessation of craving. These 2 sutta are similar. Nah, lalu saya membahas sutta nomor 26 dan 27 ya. Jadi di sini di sutta nomor 26 Buddha mengatakan bahwa 7 faktor pencerahan ini jika dikembangkan itu akan menuntun menuju hancurnya keinginan. Sementara di sutta nomor 27 yang selanjutnya Buddha mengatakan bahwa 7 faktor pencerahan ini jika dikembangkan akan menuntun menuju lenyapnya keinginan. Jadi hampir sama. And interesting information is here. Whenever Urai as how the 7 fetters of enlightenment, when they are developed and cultivated, lead to the destruction of craving. This is the question, how? And the Buddha explained that when these 7 fetters of enlightenment are developed and in the certain qualities, so best, exalted, measureless, and without evil, to certain quality, at that time, the craving is abandoned.
So when the craving is abandoned, the karma is abandoned. When the karma is abandoned, suffering is abandoned. This is the way how the suffering is disrupted gradually. Hmm. Nah, jadi yang menarik di suta ini adalah ketika awalnya adalah ini ditanya ya, Buddha ini ditanya eh, oleh Bante Udayi ya. Buddha, bagaimanakah 7 faktor pencerahan ini dikembangkan dan dilatih sehingga faktor-faktor itu menuntun menuju hancurnya keinginan. Jadi Buddha mengatakan bahwa masing-masing faktor pencerahan ini dikembangkan berdasar pada keterasingan, kebosanan, dan lenyapnya yang matang pada pelepasan. Nah, lalu setelah itu Buddha mengatakan bahwa faktor pencerahan ini dikembangkan sampai kualitasnya itu dia menjadi luas, menjadi agung, menjadi tanpa batas dan menjadi tanpa permusuhan. Nah, ketika sudah dikembangkan sampai ke level seperti ini, maka nanti pada saat itu dikatakan bahwa seseorang itu akan bisa meninggalkan keinginan. Dengan ditinggalkannya keinginan, maka kama ditinggalkan. Dengan ditinggalkannya kama, maka penderitaan ditinggalkan. Jadi ini adalah seperti prosedur ya, prosedur eh, sampai akhir latihan kita. Jadi pertama itu yang ditinggalkan adalah keinginan, lalu setelah itu karena keinginan telah ditinggalkan, maka kama pun akan ditinggalkan. Setelah kama ditinggalkan, maka penderitaan itu baru bisa ditinggalkan. Okay, so here to understand is we have a life. That's why we are in suffering. We have a suffering. So how we get the life is through the karma. As long as the karma is producing life, we will have life and we will have suffering. So how we perform the karma is because we have a craving for life, craving for sensual pleasure. That is why we perform the action or karma. Then we have a life and we have a suffering. And if we remove craving, so we will not have a craving or for life, although we are performing action, just like the araha, they are going around and they are doing something good, but without craving, they are not considered as a karma to produce life. So with the craving, we have a karma to produce life. Without the craving, the karma is already cut off. So this is the way how we suffer and how we can abandon the suffering. Nah, jadi di sini yang saya ingin menjelaskan ya bahwa sebenarnya yang dimaksud sebagai penderitaan itu maksudnya adalah kehidupan ya. Kita mengetahui bahwa karena kita memiliki kehidupan makanya ada yang namanya penderitaan. Nah, lalu kita harus cari tahu kenapa sih kita bisa memiliki namanya namanya suatu kehidupan dikarenakan kita sebelumnya melakukan suatu kama ya, suatu karma. Jadi dikarenakan ada suatu karma yang kita lakukan, kita mendapatkan suatu kehidupan dan akhirnya kita mengalami penderitaan. Lalu kita juga harus mencari tahu lagi sebab dari karma itu apa sih? Yaitu adalah keinginan ataupun nafsu ya. Jadi dikarenakan kita melakukan suatu karma didasarkan oleh nafsu ataupun keinginan, maka itu karmanya itu akan bisa menghasilkan suatu kehidupan yang berikutnya. Dikarenakan kita mendapatkan kehidupan yang berikutnya, maka pengembaraan kita, penderitaan kita dalam samsara ini terus berlanjut terus gitu. Tidak ada akhirnya gitu ya. Nah, jadi kalau menurut Suta ini, kalau ketika kita melatih 7 faktor pencerahan ini, yang pertama hilang adalah eh, nafsu ya, nafsu ataupun keinginan. Jadi ketika keinginan atau nafsu ini telah hilang, maka pada saat itu karma pun bisa ditinggalkan gitu ya, karena yang kita lakukan itu sudah bukan lagi berdasarkan suatu nafsu ataupun keinginan ataupun kebodohan batin. Bagaikan seorang arahat yang walaupun dia masih bisa melakukan ini dan itu, tapi itu tidak lagi didasarkan oleh nafsu ataupun kebodohan batin ataupun kebencian. Jadi apapun yang dilakukan oleh seorang arahat itu tidak bisa menimbulkan suatu kehidupan yang baru. Gitu ya. Maka dari itu pada saat itu barulah eh, penderitaan itu bisa ditinggalkan sepenuhnya. Jadi dari meninggalkan keinginan dulu, lalu setelah itu kama menjadi tidak tidak bisa menghasilkan kehidupan yang baru. Setelah itu barulah penderitaan itu bisa dicabut secara total. So how you become human being and why you become human being is because you have a karma to become human being. That karma is based on the craving for the human life. So this Sutta is very uh, important
to consider the way of liberation or the way of suffering. They are arising based upon their condition, proper condition. So if we don't have a karma to become human being, nobody can make us to become human being. So karma itself is the creator of human life. Ya, jadi di sini saya bertanya ya, eh, kita perlu merenungkan kenapa sih sebenarnya kita bisa menjadi seorang manusia dan bagaimana sih prosesnya kita menjadi seorang manusia, gitu ya. Jadi di sini kita harus mengerti bahwa sebenarnya kita bisa mendapatkan kehidupan manusia ini karena sebelumnya di kehidupan lalu itu kita pernah melakukan suatu kama ataupun suatu perbuatan yang didasarkan oleh keinginan untuk menjadi ataupun untuk terlahir sebagai seorang manusia. Makanya kehidupan yang ini bisa muncul sebagai manusia gitu. Jadi kita harus mengerti asal mula kita itu awalnya dari mana gitu. Jadi di sini juga dari situ ini kita bisa menangkap ya bahwa sebenarnya jalan menuju pembebasan dan jalan menuju penderitaan itu sama-sama ada prosedurnya gitu. Jadi ada kondisi-kondisi yang menyebabkan pembebasan dan ada kondisi-kondisi yang menyebabkan mengarah kepada penderitaan. Gitu. Jadi kalau misalkan kita sudah bisa menghilangkan kondisi yang menyebabkan penderitaan, misalkan di sini adalah kama, maka pada saat itu ya penderitaan itu tidak bisa muncul lagi gitu. Jadi dikarenakan kita tidak memiliki kama lagi, tidak memiliki keinginan untuk terakhir lagi sebagai manusia dan kita sudah mencabut keinginan untuk terakhir sebagai manusia, pada saat itu ya kama itu bisa ditinggalkan dan pada saat itu kita tidak mungkin lagi bisa terakhir sebagai manusia dikarenakan kondisinya sudah tidak ada. Okay, the next Sutta, Nibbida Bhagya Sutta, seven factors of enlightenment partakes of penetration. So breakthrough, penetrate what the Venerable Buddha asked, and penetrate the mass of greed, hatred, and delusion. So when they are developed to be powerful, they can penetrate, they can root out the mass of greed, hatred, and delusion. Then these greed, hatred, and delusion are the roots of unwholesome. So when they are unrooted, the unwholesome state disappear. Ya, jadi kita lanjut apa sutta yang berikutnya ya. Sutta ini namanya Nibbida Bagya Sutta. Ini tentang sutta tentang penembusan ya. Jadi di sini Buddha mengatakan bahwa tujuh faktor pencerahan ini jika dilatih dan dikembangkan itu akan membantu dalam penembusan dan pemecahan ya. Jadi apa yang ditembus dan dipecah? Yaitu adalah kumpulan dari kebencian, kumpulan dari nafsu dan kumpulan dari kebodohan batin yang sebelumnya belum pernah ditembus ataupun dipecahkan sebelumnya ya. Jadi ketika tujuh faktor pencerahan ini dikembangkan hingga matang, maka pada saat itu kebodohan, kebencian dan keserakahan yang sebelumnya mengakar kuat itu bisa ditembus dan dipecahkan. Okay, so this next Sutta is one thing, Eka Dhamma Sutta. The Buddha say, I do not see even one other thing. I mean, I see only this thing. So when they are cultivated and lead to the abandonance of the fetters. So I mean, to abandon the fetter, the Buddha see this is the most or only one. So when the Buddha say, I don't see, mean it's not existing. But if there's existing one, the Buddha will see. Ya, lalu kita lanjut ke sutta berikutnya. Ini adalah Ekadama Sutta ya. Ini artinya sutta tentang satu hal. Di sini Buddha mengatakan bahwa para biku, aku tidak melihat bahkan satu hal lain pun yang jika dikembangkan dan dilatih akan dapat menuntun menuju pelepasan dari belenggu ya. Selain satu hal ini yaitu adalah tujuh faktor pencerahan. Jadi di sini Buddha menekankan bahwa Buddha tidak melihat hal lainnya selain tujuh faktor pencerahan ini. Jadi kalau Buddha melihat hal lainnya, tentu Buddha tidak akan mengatakan bahwa tidak ada hal lain yang saya lihat selain yang ini. And here, Buddha mentioned there, what are the fetters? What are the things that fetter? I mean, that tied you up in the samsara. The number one, Ain. Ain is a fetter. Actually, Ain is not fetter. Ain is the place there the fetters and shackles and clumps arise. So continuing the eye, ear, nose, tongue,
body, and mind. These are the place where the feather, shackle, and clamps arise. So here, the shackle and clamps, they are any tool to tie you up, cannot move. So uh, similar to the feather. Feather can bind you, and the shackle and clamps can tie you up, not letting you move or escape. So that's why these are considered as a feathers. Hmm. Nah, lalu di bagian belakang suta itu juga Buddha menjelaskan ya, setelah menjelaskan 7 faktor pencerahan, Buddha menjelaskan tentang apakah yang dimaksud dengan belenggu itu. Jadi di sini Buddha menjelaskan tentang 6 jenis belenggu ya. Pertama adalah mata, kedua adalah telinga, hidung, lidah, tubuh dan pikiran ya. Jadi di sini Buddha mengatakan bahwa mata adalah hal yang membelenggu. Tapi sebenarnya menurut saya maksudnya di sini adalah mata adalah tempat di mana belenggu itu bisa muncul ya. Nah, di sini udah menggunakan 3 kata yaitu belenggu, ikatan, dan jepitan. Jadi ini mengacu kepada hal yang sama sebenarnya. Artinya adalah hal-hal yang apa menyebabkan kita tidak bisa bergerak, tidak bisa kabur gitu ya. Jadi mata adalah tempat di mana belenggu itu muncul, telinga juga, hidung, lidah, tubuh, dan pikiran adalah 6 tempat di mana belenggu itu muncul dan berkembang. Okay, so we almost finished another workout. Here, Uddai Sutta, this is the last. And whenever Uddai reported to the Buddha, so he was really satisfied with his mind, has been devoted to the Buddha, reverence to the Buddha. I mean, he has a reverence, respect to the Buddha, and sense of shame and fear to the Buddha. It means considering about the Buddha, he feels shame to commit the wrongdoing. He feel fear to commit the wrongdoing. So this is very powerful influence of the Buddha to him. So he liked that state because he achieved the state of enlightenment based upon that mindset. Hmm. Ya, kita lanjut ke sutta terakhir di waktu ini ya, yaitu Udayi Sutta. Di sini di sutta ini Bante Udayi ini melaporkan kegembiraannya terhadap Buddha ya. Jadi Bante Udayi ini mengatakan bahwa dia sangat puas, sangat kagum karena pikirannya itu sangat eh, memiliki keyakinan yang kuat terhadap Buddha dan juga ketika Bante Uda ini mengingat tentang Buddha, rasa takut berbuat jahat dan takut akan akibat berbuat jahat itu juga muncul dalam dirinya. Jadi ini seperti pengaruh dari sosok seorang Buddha pada seorang Bante Udai ini. Dan juga dikarenakan oleh kualitas ini, kualitas malu berbuat jahat dan takut akan akibat perbuatan jahat ini, dan juga keyakinan terhadap Buddha ini, pada akhirnya dikatakan bahwa Bante Udai ini bisa mencapai pencerahan dikarenakan oleh kualitas-kualitas ini. He tell his story to the Buddha. So in the past, when he was a householder, lay person, he did not have much concern about the Dhamma or Sangha. I mean, he haven't close to the Buddha and Dhamma and Sangha at that time. Just close to the Buddha, just know about the Buddha, just respect to the Buddha. And because of that mind, he went forth. I mean, he ordained as a monk. He followed to the Buddha. Then the Buddha taught him Dhamma. Then he learned the Dhamma and he practiced the Dhamma. Nah, jadi di sini di bagian tengah sutta ini Bante Udai juga menjelaskan ya apa pengalaman masa lalunya, cerita masa lalunya, bagaimana dia bisa mengenal Buddha Dhamma dan Sangha ya. Jadi dikatakan bahwa awalnya Bante Udai ini dia masih umat awam ya, dia hanya mengenal Buddha saja. Dia dia tidak mengenal Dhamma dan Sangha, dia tidak memedulikan Dhamma ataupun Sangha. Jadi dia hanya percaya kepada Buddha saja gitu. Jadi kemudian pun dia dikarenakan rasa hormatnya kepada Buddha, dia akhirnya
ditahbis menjadi biku oleh Buddha gitu ya. Lalu kemudian itu barulah dia diajarkan dhamma oleh Buddha. Kemudian barulah dia berpraktek dhamma sesuai yang diajarkan oleh Buddha. And by following the Buddha teaching here, uh, he said, I have made the breakthrough through the Dhamma. Then finally, he gave a statement, destroy is but, it means he claimed as the Arhat. So finally reaching to the Arhat. It started from the personal, how to say, personal friendly and respect to the Buddha. So not because of he liked Dhamma. He liked the way Buddha's living. He liked the way Buddha's teaching. It's not before he understand the Dhamma, he has a personal preference to the Buddha. Ya, jadi setelah mendengarkan instruksi dari Buddha, barulah setelah itu dia berpraktek sesuai yang diajarkan oleh Buddha ya. Lalu kemudian dikatakan bahwa Bante Uday ini mengalami penembusan dhamma ya, dan pada akhirnya eh, eh, seolah-olah telah mencapai tingkat kesucian arahat ya, karena dia mengatakan bahwa kelahiran telah dihancurkan dan sebagainya gitu ya. Jadi awalnya kita mengetahui bahwa Bante Uday ini tidak mengenal Dhamma ataupun Sangha. Dia hanya ditahfiz dikarenakan dia hormat pada Buddha saja gitu ya. Seperti hormat pada orang biasa saja gitu. Jadi tidak mengenal Dhamma, tidak mengenal Sangha, hanya ditahfiz karena rasa yakin saja terhadap Buddha gitu ya. Ataupun dikarenakan menyukai cara hidupnya seorang Buddha ataupun cara mengajar seorang Buddha gitu ya. Tapi kemudian setelah ditahbis, barulah dia belajar Dhamma, mengenal Sangha. Setelah berpraktek seperti itu, barulah dia mencapai tingkat kesucian arahat. Then he explained how he became Arhat. So the Buddha taught him the Dhamma about the five aggregates, so such as form, it means rupa, materiality, and the feeling, perception, volition, formation, and consciousness. These are five aggregates. And the Buddha taught such it is origin. It means talk not only five aggregate, the Buddha talked about the origin of aggregates and also their persons away. It means they are impermanent nature, the Buddha mentioned. And after learning, he went to the suitable place. He mentioned the empty heart, somewhere in seclusion. And he reflected on the arising and passing away of these five aggregates. Then finally, he realized the Four Noble Truths, suffering, original suffering, cessational suffering, and the way leading to the cessation. These are called Four Noble Truths. And he became Arhat. Lalu di Sutta itu juga Bante Uday menjelaskan ya bagaimana prosesnya dia, tahapannya dia mencapai tingkat kesucian arahat. Jadi dikatakan bahwa pertama itu Bante Uday ini mendapatkan instruksi ataupun penjelasan dari Buddha tentang 5 agregat kemelekatan ya, panca upadana khandha. Itu adalah kesadaran, perasaan, jasmani, persepsi, dan juga bentukan batin ya. Lalu setelah itu juga dia diajarkan oleh Buddha untuk mengetahui bukan hanya 5 agregat tersebut, tapi harus mengetahui sebab munculnya agregat tersebut, lenyapnya agregat tersebut, dan muncul dan lenyapnya agregat tersebut. Jadi bukan hanya 5 agregat saja, tapi harus mengetahui itu sebagai dia munculnya kapan, dia lenyapnya kapan, dan muncul lenyapnya kenapa dan bagaimana. Gitu ya. Lalu setelah mendengarkan instruksi dari Buddha seperti itu, dikatakan bahwa Bante Uda ini dia pergi ke tempat yang sesuai ya, entah ke tempat yang sunyi ataupun suatu tempat yang sesuai. Setelah itu dia merenungkan tentang muncul dan lenyapnya 5 agregat ini, muncul dan lenyapnya uh, fenomena-fenomena yang berkondisi ini, gitu ya. Lalu setelah itu barulah dia bisa merealisasi 4 kebenaran mulia dari apa yang disebut duka, apa yang disebut sebab duka, apa yang disebut lenyapnya duka, dan apa yang disebut jalan menuju lenyapnya duka. Pada saat itu barulah dikatakan dia mencapai tingkat kesucian arahat. Actually, I think this Buddha is the one who was the Bodhisattva's, Prince Siddhartha's childhood friends. So they were born in the same day and they grow up together. Then when the Bodhisattva, Prince Siddhartha, left home, he remained in the palace. And after that, the Buddha attained the enlightenment and went to Rajagaha and preaching there. And
but the Kapilavatthu, the kingdom, their Buddha's relatives are expecting to come to their kingdom. The King Suddhodana, Buddha's father, cannot tolerate anymore, and he sent several groups to invite the Buddha. But everyone going to the Buddha, they ordain and they never come back. Finally, he made an agreement with the Udai. Udai, can you invite my son, Buddha? He said, okay, if you allow me to ordain. So he gave the permission, okay, you can ordain the thing, don't forget to invite him to our kingdom. Then taking that promise, and then the Udai went there and ordained. So that's why I consider all those, the commentary or any text specifically mention which Udai. I consider that he is the childhood friend Udai because of that he has a personal uh, favor, personal preference to the Buddha since he was young, and also thinking himself as a Buddha is Bodhisattva's friend, and he feels shame and fear to commit any wrongdoing. This kind of person is considered as good because we can see the good benefit through that. And another personal favor, just like the Bande Wakali. So Bande Wakali really like to see the Buddha's physical appearance. Because of that, he follow all the way to the Buddha. Wherever the Buddha go, he stay there. And just looking at the Buddha's physical appearance, it looked like he is really satisfied to see that physical, visible form, not going to the shame and fear of wrongdoing or something. That's why the Buddha criticized him. What to do to see this body full of disgusting inside, and chase him out from his side. And after that, later on, he has learned the Dhamma, the Venerable Wakali. So here I want to point out that we have the proper way of personal preference to certain person, the good behavior, it is good. The attachment will not be appreciated. Hmm. Ya, jadi saya udah mengatakan ya sebenarnya di dalam kitab komentar itu tidak dijelaskan sebenarnya ini udai yang mana gitu ya. Tapi saya udah mengatakan kemungkinan udai yang dijelaskan di dalam suta ini adalah udai yang merupakan teman kecil dari Pangeran Siddhartha ya. Jadi dikatakan bahwa ketika Buddha itu sudah mencapai tingkat kesucian, mencapai sama-sama Buddha, pada saat itu Buddha mengunjungi Raja Gaha. Dan pada saat itu, Raja Suddhodana dari Kapilavatthu itu ingin mengundang Buddha untuk datang kembali ke Kapilavatthu. Tapi dikatakan bahwa setiap utusan yang dikirim oleh Raja Suddhodana untuk mengundang Buddha, itu semuanya itu lupa dengan tugasnya mereka, dan akhirnya mereka ditahbis menjadi biku gitu, ya, dan mencapai pencerahan. Pada saat itu akhirnya Raja Suddhodana mengirim si Udayi ini untuk mengundang Buddha kembali ke Kapilavatthu gitu ya. Tapi Udayi ini bilang bahwa oke, saya akan undang, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah saya harus diperbolehkan untuk ditahbis sebagai biku gitu. Baru saya akan pastiin Buddha akan datang ke Kapilavatthu. Gitu. Jadi pada saat itu Raja Suddhodana juga bilang, oke, nggak apa, kamu boleh tahbis asalkan Buddha kamu berhasil ajak balik ke Kapilavatthu gitu. Akhirnya Uday ini sampai kepada Buddha dan berhasil mengundang Buddha kembali ke Kapilavatthu ya. Jadi kemungkinan Udaya yang di Sutta itu adalah Udaya yang ini, Udaya yang merupakan teman kecil dari Bodhisatta. Maka dari itu saya mengatakan bahwa kemungkinan karena ini adalah seperti ini, maka dari itu si Udaya ini memiliki seperti rasa teman ataupun rasa hormat kepada Buddha dan hanya mengenal Buddha saja, tidak mengenal Dhamma ataupun Sangha. Jadi kemungkinan karena mereka sudah berteman dari kecil gitu ya. Jadi dikarenakan mereka sudah kenal dari kecil, makanya di Sutta ini dikatakan bahwa si Uday ini merasa malu kalau misalkan ingin berbuat sesuatu yang jahat di dekat Buddha ataupun merasa takut untuk melakukan suatu kejahatan yang berhubungan dengan Buddha gitu.
kemungkinan dikarenakan mereka yang memang sudah berteman dari kecil gitu. Jadi saya mengatakan bahwa kadang rasa hormat terhadap orang lain ataupun apa ya rasa eh, kita hanya berdasarkan hormat saja itu juga merupakan suatu awal yang bagus untuk belajar sama gitu ya. Seperti Bante Uday ini. Lalu tapi kalau misalkan ada contoh kasus lain yaitu Bante Wakali ya. Bante Wakali ini dikatakan Bante Wakali ini dia sangat senang melihat rupa fisik dari Buddha ya. Dia mengikuti Buddha kemana-mana di tahfiz juga hanya tujuannya agar bisa melihat Buddha lebih lama, melihat fisiknya Buddha lebih lama. Jadi pada saat itu pun Buddha menegur kepada si Bante Wakali ini bahwa apa tujuan kamu melihat badan ini? Badan ini dipenuhi oleh penyakit dan dipenuhi oleh hal-hal yang menjijikan gitu. Jadi pada saat itu Bante Wakali ditegur oleh Buddha bahwa kamu jangan dekat-dekat saya gitu. Karena pada saat itu sebenarnya Bante Wakali hanya mencari fisiknya saja, hanya senang melihat fisik Buddha gitu, tapi tidak memiliki rasa malu untuk berbuat jahat ataupun rasa takut akan akibat perbuatan jahat gitu ya. Jadi itu tidak bisa menjadi landasan yang baik untuk berlatih. Sementara kalau minimal kita memiliki rasa hormat ataupun rasa takut berbuat jahat ataupun rasa malu untuk berbuat jahat dikarenakan rasa hormat kita terhadap seseorang, maka saya sudah mengatakan itu sebenarnya sudah cukup bagus ya untuk menjadi landasan untuk berlatih. So in the Buddha time, the three Bande under the name of Udais are famous. One Udai is the one I mentioned, and another one, Maha Udai, he also good. Another one we call Laludai is not in good behavior. He did many um, improper behavior. Due to that, the Buddha laid down so many rules and regulations and regarding his behavior to regulate. Hmm. Ya, jadi saya sudah mengatakan di zaman Buddha itu ada eh, tiga biku dengan nama Udai yang terkenal ya. Pertama adalah Udai yang ini yang merupakan teman kecilnya Buddha. Kedua adalah Maha Udai. Maha Udai ini juga adalah seorang yang terkenal baik ya gitu. Maksudnya reputasinya bagus. Lalu yang ketiga adalah Lalu Dai. Lalu Dai. Nah, ini adalah biku yang terkenal juga. Tapi dia terkenal karena banyak pelanggarannya gitu ya. Jadi dikarenakan oleh perilaku si Bante Lalu Dai ini, makanya Buddha itu banyak menurunkan peraturan. Jadi Bante Lalu Dai ini terkenal karena pelanggaran peraturan. Okay. So any question? Here the raising hand participant. Okay. And we have one question from Zoom. Okay. Ada saudari Jenny, dipersilakan. Wandami Sayadaw, Wandami Bante. Di dalam Mahasati Patana Sutta, meditasi Anapanasati seharusnya dicatat masuk keluar napas atau tanpa pencatatan hanya mengetahui napas saja cukup. Terima kasih. So Sadosi asking about the Anapana during discussed in the Mahasatipatthana Sutta. So according to Mahasatipatthana Sutta, do we need to note the breath coming in and the breath coming out, or no need to note the breath? Mahasatipatthana Sutta mentioned different session re regarding the Kayanupasana. So breathing or posture or comprehension on your daily activity. So depending on what you are practicing. So if you are practicing Anapanasati as the Kayanupasana, you need to know breathing in and breathing out. So if you are practicing on a clear comprehension on daily activity, sometimes you know the breathing, sometimes you don't know, it's okay, because your mind cannot know all the time everything. Your mind can know only the object you focus on. Hmm. So for the Anapana, still need to note out. For the Anapana, still need to note the breathing in and breathing out. Yeah, when practicing, yogi is practicing the Anapanasati as the Kayanupasana, Hmm. the function of Kayanupasana need to know. If not paying attention on the Anapanasati,
and practicing other part, posture or clear comprehension, not necessary to know all the way. Mm. Anapanasati. Yeah. Well, I think her meaning is, I think, do we need to note like in or out like that? Sorry again. When when practicing the anapana, I think her question is, do we need to note like in or out like that? Actually, Uh, okay. uh, So, when not really noting, actually trying to be mindful, trying to be aware of what is happening really. So when the breath going in, just need to aware the breath is there. And when the breath is being out, need to recognize the breath. So it is not important in or out. Although you are being noticed that and you don't know really the breath, it is not uh, uh successful in the practice. Okay. ya, jadi apa tadi saya udah mengatakan ya di dalam Mahasatipara Sutta itu sebenarnya ada di dalam bagian Kayanupasana, dalam perenungan ataupun observasi terhadap badan ataupun jasmani itu dibagi menjadi banyak segmen ya, banyak segmen, misalkan perhatian terhadap nafas, terhadap postur ataupun terhadap semua gerakan yang kita lakukan gitu ya. Jadi sebenarnya yang ditekankan dalam Mahasatipatthana Sutta itu adalah kita mengetahui apapun yang kita lakukan di dalam tubuh ini. Jadi misalkan kita mengetahui nafas, ya kita mengetahui oh ini nafas masuk, nafas keluar. Ataupun ketika kita mengetahui postur ataupun gerakan kita mengetahui oh kita sedang berjalan, kita sedang berdiri, kita sedang menengok ataupun mengangkat dan sebagainya gitu ya. Karena saya sudah mengatakan bahwa kita tidak bisa mengetahui segala sesuatu. Kita hanya bisa mengetahui apa yang pikiran kita sedang kita arahkan ke arah sana gitu ya. Jadi begitu juga ketika kita berlatih anapana, kita harus mengetahui nafas masuk dan nafas keluar. Tapi tadi saya tanya ya, apakah penting untuk mencatat nafas itu masuk 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 ataupun keluar 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 gitu ya. Jadi saya sudah mengatakan bahwa sebenarnya lebih penting untuk mengetahui saja bahwa oh ini lagi nafas masuk, ini sedang nafas keluar. Cukup mengetahui saja, cukup sadar saja gitu ya. Karena kalaupun kita mencatat, tapi sebenarnya kita tidak benar-benar sadar terhadap nafas masuk ataupun nafas keluar, sebenarnya pada saat itu saya sudah mengatakan bahwa kita tidak sedang berlatih secara benar, tidak sedang memperhatikan nafas secara benar. Jadi yang paling penting adalah kita menyadari bahwa oh, ada nafas masuk, ada nafas keluar. Dicatat atau tidak itu urusan belakangan. Wandami saya tahu, Pantami Bante. Ini Nibida Sutta. Untuk kejijikannya eh, pada umumnya kalau untuk umat itu agak sulit ya bisa kita apakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengantisipasi hal tersebut, bolehkah kita mengambil objek asubah? Terima kasih. Mengantisipasi gimana ya maksudnya? Ya gimana Bante? Ya, mengantisipasi maksudnya gimana ya? Oh maksudnya dengan kita mengambil objek asubah tersebut kan minimal kita agak inilah agak timbul kejijikan di dalam apa pikiran kita gitu. Jadi maksudnya bagaimana melatih agar nibida ini matang gitu maksudnya gitu ya kurang lebih ya. Ya ya benar Bante. Nah, so saya tahu, he asking about the nibida. Saya tahu. So he said that maybe this nibida level is how to say quite very high level if the nibida mentioned in the sutta because it is about dispassion about not not desiring anymore. So but his question is how do we practice uh, especially for lay person. He said it is quite difficult to reach this state of nibida. So for lay person, how do we practice so we can reach this nibida state? Is it that we need to practice asuba or how? It's not only for layperson, it's for how to get everyone, for everyone due to the mental hindrances. So um,
So whether you are practicing Anapana or Asubha, it will have a nimitta in the certain stage. So just need to overcome the disturbance of mental hindrances. So just trying to come down, learn about your meditation progress by yourself and trying to find to be in progress, learning, having guidance from the meditation teacher step by step. This is the way we can suggest. Otherwise, just theoretically learning and not really practicing in the step-by-step proper way, it cannot reach to the stage one can see the nimitta because we don't know how to overcome the mental hindrances in the sudden stage. So we need the guidance from meditation teacher. Uh, if we have already learned step by step, and then we just need to devote on the practice ourselves. Ya, jadi saya udah mengatakan sebenarnya nibida ini ya, rasa jijik ini itu sebenarnya bukan hanya untuk umat awam ya, maksudnya untuk semua yogi ataupun bhikkhu ataupun latihan semua yang ingin belajar dhamma pada suatu saat nanti akan harus mencapai tingkat nibida ini ya, sampai tahap nibida ini, tahap kejijian ini. Dan ini untuk mencapai nibida ini tidak harus dengan objek tertentu. Jadi mau dengan objek apapun, selama kita berkembang dalam latihan, nanti pasti kita akan mencapai tahap nibida ini, tahap jijik ini gitu ya. Entah kita mau pakai objek anapana ataupun asuba ataupun objek lainnya, itu apa sama saja nanti tujuan akhirnya ke situ gitu ya. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita mengatasi 5 rintangan batin kita gitu ya eh, dan bagaimana kita eh, mengikuti arahan dari guru meditasi kita gitu ya. Karena saya sudah mengatakan kalau kita hanya berteori saja, kita hanya belajar secara teori, tapi kita tidak berpraktek dengan tepat ataupun dengan bimbingan yang tepat, maka bagaimanapun kita berpraktek, kita tidak akan bisa mencapai tahap nibida ini, gitu ya. Jadi kalau misalkan sekarang yang saya mau tekankan adalah lebih baik kita apa ya belajar dengan benar dan juga mengikuti bimbingan dari seorang guru meditasi yang tepat dan kita mendedikasikan waktu kita ataupun usaha kita untuk berlatih sesuai tahap demi tahap gitu ya. Nanti dengan seperti itu barulah kita bisa mengatasi gangguan dari 5 rintangan batin dan akhirnya kita bisa mencapai tahap nibida yang ini. And you should not be discouraged thinking that I'm a layperson, it will be very hard. Actually, we already have studied lay disciple who has already attained the stage of anagami. So anagami is eradicating the defilements harder than the stage of nimitta. So if you really wish to attain that stage and devote and gradually practice, you can reach there. Ya, lalu saya juga mengatakan bahwa sebagai umat awam itu jangan sampai kita berpikir bahwa praktek ini tidak mungkin bagi umat awam gitu ya, tidak mungkin bisa mencapai tahap nibida ini sebagai umat awam. Karena saya sudah mengatakan bahwa saya sudah pernah melakukan sebuah riset ya, gitu, sebuah uh, uh, ya, riset bahwa ternyata umat awam yang menjadi anagami mungkin di zaman Buddha gitu ya, itu jumlahnya sangat banyak. Jadi umat awam bisa mencapai tingkat anagami gitu. Tingkat anagami itu adalah orang yang yang tahap nibidanya itu sudah sangat tinggi sekali gitu, bukan tahap nibida biasa gitu. Jadi kita jangan berkecil hati, kita tetap lanjutkan latihan kita entah sebagai umat awam ataupun sebagai apapun, karena sebagai umat awam pun bisa mencapai tingkat kesucian bahkan sampai anagami ataupun lebih. Okay. Sayadaw, since the time already past 9, should we just end up the class? Anumodana Sayadaw for the Dhamma that has been given.